berarti otomatis perpustakaannya itu akan go keluar. Dengan demikian, instansi atau sekolah kita juga akan terkenal. Kalau mau mengadakan akreditasi perpustakaan, akreditasi sekolah, kalau perpustakaan kita sudah akreditasi A, otomatis akan mendongkrak nilai perpustakaan, nilai akreditasi sekolah. Pasti mau dong. Kalau kita udah berusaha, udah numpuk, udah lakukan nilainya A, otomatis sekolah akan terangkat, namanya akan hebat. Dengan demikian, kalau mau ada kegiatan apapun itu, pasti kita ikut, kita diajak, semua kita akan mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan baik daerah, provinsi maupun pusat. Kalau sudah akreditasi dan nilainya A, otomatis akan dilirik oleh orang. Dan mereka akan datang ke kita, akan melakukan studi tiru, akan melakukan studi banding. Kalau udah begitu, biasanya pustakawan muda akan mendapat nilai kredit berupa konsultasi ke pustakawanan. Lumayan tuh, nilainya tinggi. Itulah manfaat-manfaat yang selama ini kami rasakan. Yang paling terasa banget itu pamor instansi, pamor sekolah itu langsung naik. Karena perpustakaan kita sudah diakreditasi. Selanjutnya, tahapan-tahapan akreditasi. Akreditasi itu kan ada ininya, Bapak Ibu, ada tahapannya mulai dari persiapan, terus daftar, pelaksanaannya, pengiriman berkas-berkas boran tersebut, nanti ada penilaian, dan terakhir pengumuman hasil. Ini adalah tahap-tahap akreditasi yang harus kita lalui, harus kita laksanakan. Yang pertama, persiapan. Persiapan itu kita harus mendownload instrumen penilaian akreditasi perpustakaan SMA. Kalau itu SMA, kalau SD ya SD. Kita download dulu, ada bebas, tinggal download, selanjutnya ngeprint, dan kita nilai secara jujur. Ketika udah lihat tuh angka-angkanya, udah lihat instrumen-instrumennya, kita nilai sendiri, nilai jujur, pasti nilai kita akan dibawa kurang atau buruk. Gak apa-apa, pertama kali kita melakukan akreditasi begitu, nilai pasti buruk. Nah, secara bertahap kita naikkan, kita mulai ngatur jadwal. Oh, ini kayaknya kurangnya di sini, lebihnya di sini. Nah, itu yang kita buat jadwal, kapan kita akan mau menaikkan, mau berbenah secara bertahap. Kalau persiapannya sudah jadi, selanjutnya daftar. Daftarnya kemana? Kita daftarnya di perpustakaan daerah setempat. Harus begitu, kita nggak bisa langsung kirim berkas ke perpustakaan nasional, enggak. Kita daftarnya di perpustakaan daerah setempat. Dengan daftar di situ, akhirnya kita akan dibina. Oh, ibu kurang ini, ibu lebihnya ini, bukti fisiknya yang kurang ini. Nanti kita dibina. Kita juga setiap saat bisa konsultasi gratis. Pak, saya mengalami kendala, saya gini, saya gini. Nah, selanjutnya, kalau kita daftar melalui perpustakaan daerah setempat, nanti kan akan dikumpulin. Tahun ini yang mau akreditasi siapa? Sekolah mana? Kantor mana? Nah, kalau beberapa sekolah ikut bareng, otomatis biayanya akan sedikit. Kita kan tanggung bersama itu. Syukur-syukur ada APBN dari perpustakaan daerah setempat. Jadi, banyak manfaat yang bisa kita ambil kalau kita daftar di perpustakaan daerah setempat, terutama biaya, sangat irit. Bahkan kemarin kita tanpa biaya waktu daftar dan sampai dengan penilaian.
Setelah daftar, nanti kan dinilai itu. Ibu kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Kita bertahap mulai melengkapi, mulai menambah yang kurang, mendongkrak nilai yang DGA. Itu butuh proses, butuh waktu yang lama, butuh tenaga yang ekstra. Setelah selesai, semua beres, jadikan satu buku, dikirim lagi kembali ke perpustakaan daerah, dan dikirim ke perpustakaan nasional. Ada jadwal yang kita terima untuk penilaian. Visitasinya ada, kita lihat nanti mereka akan datang menilai langsung. Oh, gini, langsung dinilai. Ada tim asesor yang akan turun untuk menilai. Ini mana soal ini, bukti fisiknya mana, tentang koleksi mana bukti fisiknya. Jadi dinilai antara soal tersebut dan bukti fisiknya mana. Jadi kelihatan ini kalau oke lah, internet, coba saya ingin lihat kayak apa, bisa nggak saya akses. Itu penilaiannya di situ. Dan terakhir adalah pengumuman hasil. Pengumuman hasil, alhamdulillah kalau nilainya A. Lanjut, komponen akreditasi. Komponen akreditasi itu ada 6. Satu koleksi dengan 20 pertanyaan. Yang kedua, sarana prasarana 27 pertanyaan. Ketiga, pelayanan perpustakaan 14 pertanyaan. Yang keempat, tenaga perpustakaan juga ada 9 pertanyaan. Yang kelima adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, ada 9 juga pertanyaan. Dan terakhir, komponen penguat ada 5. Lanjut, komponen akreditasi yang pertama, kita ulik-ulik sedikit tentang koleksi. Koleksi kalau sudah 2.500 judul atau lebih, silakan akreditasi. Berarti Anda sudah memenuhi syarat. Untuk judul saja nilainya A. Atau buku elektronik, e-book 300 judul. Itu berarti nilainya A untuk koleksi pertama. Ada juga tentang alat seleksi. Ada berapa sih alat seleksi yang kita punya? Penambahan koleksi ada nggak setiap tahun? Terus pengolahan. Pengolahan itu apa saja pengolahannya? Pengolahannya memakai sistem apa? Udah langkah? Apa masih manual? Atau sudah online? Nah, itu nanti dinilai. Selanjutnya kelengkapan fisiknya bagaimana? Ada nggak kartu buku, kartu buku, terus saku-saku buku, ada nggak? Dan yang terakhir adalah perawatan. Perawatan itu pencetakan, penyiangan, dan terakhir pelestarian. Itu koleksi. Koleksi banyak macam, termasuk berapa sih koleksi yang kita punya sekarang. Lanjut, Bu. Yang kedua adalah mengenai, kita ulik-ulik mengenai sarana prasarana. Sarana prasarana yang pertama punya gedung. Gedung itu luasnya 142 meter bujur sangkar. Bagaimana kalau gedung saya nggak ada? Gampang. Kan di setiap kelas ada sudut baca. Itu dihitung berapa luasnya, berapa kalikan jumlah kelas. Atau gazebo. Jadi totalnya 142. Kalau segitu berarti nilainya A. Di bawah itu ada B, ada C, ada D. Sekarang lokasi gedung itu di mana? Kalau ingin nilainya A, berarti lokasinya di depan. Karena SPM Tegal, lokasi perpustakaannya di tengah-tengah, lokasi belajar berarti nilainya B. Khusus untuk lokasi. Kondisi juga begitu, kondisi sarananya bagaimana? Baguskah? Masih layakkah? Mebel juga sama. Mebeler itu ada rak buku, rak majalah, rak surat kabar, rak audiovisual,
pokoknya rak-rak turun sampai di papan pengumuman juga ada. Meja sirkulasi punya enggak? Meja petugas ada enggak? Kursi baca berapa buah? Itu ada. Kalau untuk peralatan multimedia itu jumlah TV, terus apa ya? Scan. Kalau lanjut di perlengkapan berbasis IT, adakah komputernya yang untuk pemustaka sudah online, ada berapa buah, terus wifi-nya ada enggak? Itu tentang sarana-prasarana. Lanjut mengenai pelayanan. Pelayanan itu jenis layanannya apa saja? Jam bukanya berapa lama sih? Biasanya satu hari kita di perusahaan SBM Tegal itu 8 jam. Akses penelusuran ada enggak? Komputernya ada enggak? Apa? Tersambung enggak dengan LAN, dengan internet? Anggotanya yang masuk anggota, apakah semua siswa masuk? Apakah anggota yang guru-guru, pegawai-pegawai masuk enggak? Nanti kan akan dinilai. Jumlah pengunjung juga sama dan buku yang dipinjam semua dinilai. Promosinya berapa kali, setahun berapa kali, apa saja. Dan terakhir bimbingan pemustaka, adakah bimbingan pemustaka? Lanjut, yang keempat tentang tenaga perpustakaan. Tenaga ini terbagi 3. Pertama, kepala perpustakaan, pendidikannya apa, pelatihan selama 3 tahun terakhir. Tenaga perpustakaan juga sama, pendidikannya apa. Terus yang terakhir adalah ikut nggak organisasi profesi. Jadi tenaga perpustakaan ini kita yang di Tegal itu organisasi profesi, karena cuma 2 orang yang ikut, makanya nilainya B waktu itu. Kalau semua tenaga perpustakaan di lingkungan itu masuk organisasi profesi kan kayak IPI, terus apa ya, forum perpustakaan sekolah, itu boleh, itu silakan. Ada berapa sih yang kita ikuti? Lanjut, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan bagian kelima. Ini yang penting nih. Perpustakaan tuh harus ada SK pendiriannya, itu wajib. Kalau yang buat SK pendirian itu kepala sekolah, nilainya C. Kalau yang di Tegal itu yang buat adalah wali kota, berarti nilainya langsung A. Kelembagaan itu ada nggak struktur organisasinya? Punya nggak? Jangan-jangan nggak ada. Ada nggak uraian tugasnya apa saja? Itu wajib. Harus ada itu. Nomor SK dan SK pendirian dan kelembagaan itu satu paket. Dan anggarannya berapa? Dari mana saja sumbernya? Itu ada semua di situ. Kerjasama juga sama. Kerjasamanya bisa eksternal, bisa internal. Eksternal itu dengan masyarakat yang di pinggir-pinggir sekolah itu harus ada. Dengan apa ya, penerbit silakan itu diisi. Nanti ada MOU yang ditandatangani bersama. Lanjut, dan terakhir adalah komponen penguat. Komponen penguat ini inovasi. Pertama, inovasi. Saya punya banyak inovasi keunikan itu didapat dari siswa. Jadi dari awal-awal untuk mengatur perpustakaan, saya pinginnya perpustakaan saya itu kayak kapal. Jadi hampir semua isinya itu ada bendera semafor, kapal, jaring, dan lain-lain. Jadi banyak keunikan di situ. Inovasi banyak. Kemarin inovasi saya yang berjudul akuatik pustaka itu malah masuk menjadi juara 2 tingkat Jawa Tengah. Itu inovasi. Jadi
kita jangan duduk manis, oh cuma kerja pengolahan, pelayanan. Kita harus punya inovasi dong. Harus perpustakaan kita tuh harus unik, ada sesuatu yang bisa dijual. Jangan diam saja, oh sudah yang penting ada tamu, ada ini, jangan. Harus unik dan punya prestasi. Pasti saya juara 1 tingkat perpustakaan saya, juara 1 tingkat kota. Nanti ini sedang mengejar untuk lomba-lomba tingkat provinsi. Dan komitmen pimpinan. Ada enggak komitmen pimpinan? Bapak Ibu sekalian, ada enggak? Di sekolah ada enggak? Berapa kali setahun pimpinannya datang kunjungan? Ada enggak rapat-rapat membahas tentang perpustakaan? Khusus antara kita dengan pimpinan. Nah, disitulah peranan pimpinan di situ. Lanjut. Setelah semuanya sudah digarap, sudah jadi, disusun, dibuatkan buku, dan dibeli sekat-sekat. Setiap judul, setiap bab, setiap soal dikasihkan sekat warna. Jadi rapi, mirip yang kita buat ketika buat angka kredit. Bukti fisiknya dirapiin, harus rapi. Dan kirim ke sana, orang orang lihat aja penampilan fisik kita luar biasa. Langsung tertarik, oh berarti dalamnya oke nih. Itu menurut saya. Lanjut. Oke, ini akreditasi yang kemarin kita dapat, nilainya di atas tuh pojok kanan, nilainya A. Lanjut, selama proses ini, proses akreditasi, capek banget. Tapi kalau hasilnya A, luar biasa, mantul, nggak ada lawan, dan sesuatu yang wah gitu. Teman-teman sekalian, saya cuma mau pesan, jangan terlalu lama di zona aman. Ayo keluar, kita perpustakaannya diakreditasi, biar kita dilirik orang. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marjorie atas paparan yang sudah disampaikan. Ternyata begitu menarik ya Bapak Ibu sekalian. Adapun diantaranya adalah kita nih jadi tahu nih bahwa ternyata untuk melakukan akreditasi perpustakaan diantaranya itu harus memiliki jumlah koleksi yang lebih dari 2.500 koleksi. Ternyata banyak banget ya, berarti kalau misalkan kelipatan 2 aja tuh eksemplarnya udah ada 5.000 koleksi ya, 5.000 judul. Kemudian yang kedua ada aspek sarana dan prasarana. Ternyata luas gedung perpustakaan itu harus melebihi 142 meter persegi. Kemudian ada jenis layanannya juga, apakah layanannya terbuka ataupun tertutup. Yang kedua juga ada jam operasionalnya ternyata ya, dan juga memastikan bahwa perpustakaan tersebut memiliki perangkat digital, diantaranya ada akses internet dan juga komputer yang memadai untuk memiliki akses OPAC ya, Open Public Access Catalog. Kemudian di sini juga ada akses aspek tenaga kerja nih, diantaranya ada meliputi kepala perpustakaan, ada tenaga pustakawannya juga, dan ternyata pustakawannya itu juga harus mengikuti organisasi profesi. Jadi pustakawannya juga aktif berpartisipasi dalam organisasi di luar lembaga gitu ya, di luar kantor, di luar perpustakaannya sendiri. Kemudian ada juga akses aspek penyelenggaraan dan pengelolaan. Di sini sendiri terdiri dari SK pendirian, kelembagaan, anggaran, dan kerjasama. Jadi semua yang diajukan untuk akreditasi ini ternyata sangat lengkap akses aspeknya ya Bu ya. Iya. Terima kasih kepada Ibu Marjorie. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Pamela Damayanti selaku narasumber kedua kita. Sebelum memasuki sesi kedua, diingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu hadirin sesi berbagi pustakawan, diingatkan kembali untuk mengisi link kehadiran pada kolom komentar, kolom chat. Diingatkan kembali untuk mengisi daftar kehadiran pada kolom chat pada link yang sudah tersedia. Mohon dipastikan bahwa nama lengkap dan juga alamat email yang tertera sudah sesuai untuk memudahkan panitia dalam mengirimkan sertifikat.
Ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link kehadiran pada kolom chat. Di sana sudah ada tautannya. Terima kasih. Kemudian akan memasuki sesi kedua yang akan diisi oleh narasumber kedua kita, yaitu Ibu Pamela Damayanti, selaku pustakawan muda dari Biro Hubungan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang akan memaparkan materinya. Kepada Ibu Pamela, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Safira, Mbak MC merangkap moderator. Baik, sebelumnya sudah disampaikan juga oleh Ibu Mariori terkait perpustakaan sekolah ya Bu Mary ya, karena Bu Mary ada di SOPN Tegal. Nanti saya akan menyampaikan materi terkait akreditasi perpustakaan khusus, karena saya sekarang ada di Archipelago Indonesia Marine Library, itu adalah perpustakaan khusus kelautan dan perikanan yang berada di bawah Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tadi seperti sudah disampaikan Ibu Mary, itu agak jiper juga nih, Bu Mary sudah dapat akreditasi A dari 2019. Jujur ini juga kami mohon doanya Bapak Ibu sekalian, karena Archipelago statusnya sekarang adalah mengajukan akreditasi, karena simulasi terakhir setelah mendapatkan pembinaan, kemudian pengarahan dari Perpustakaan Nasional, itu kami sudah layak untuk mengajukan penilaian akreditasi. Jadi di hari yang baik ini, di kesempatan yang baik ini, kami juga mohon doa Bapak Ibu sekalian agar Archipelago Indonesia Marine Library nanti dapat akreditasi A. Terima kasih. Ini sebentar saya ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan menyampaikan materi ini nanti sifatnya ini berbagi pengalaman ya, namanya juga sesi berbagi, karena selama pemenuhan instrumen penilaian akreditasi perpustakaan itu memang benar seperti yang disampaikan Bu Mary, capek pasti, karena instrumennya itu cukup banyak komponen-komponennya seperti itu. Nah ini nanti kalau misalkan korespondensi nanti saya bisa dihubungi di sini. Nah, akreditasi perpustakaan itu sendiri Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kemarin ketika menyelenggarakan forum komunikasi perpustakaan khusus KKP itu, ada salah satu narasumber dari Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus serta Sekolah dan Madrasah, itu yang menyampaikan bahwa sebenarnya muaranya untuk penyelenggaraan perpustakaan itu ada dua, itu kan. Yang pertama itu SDM yang profesional, yang kedua perpustakaan yang terkelola dengan baik yang sesuai standar nasional perpustakaan. Dan ini juga jadi mandat juga dari undang-undang tentang perpustakaan, yaitu penyelenggaraan perpustakaan itu harus dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan seperti itu. Dan standar nasional perpustakaan itu pun juga sudah diatur dalam peraturan Kepala Perpusnas yang dibedakan ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya insert di sini karena memang perpustakaan di lingkup KKP sendiri itu ada perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, untuk perpustakaan perguruan tinggi. Ini juga nanti ada beberapa perpustakaan lain SNP-nya yang diatur atau diatur oleh Perpusnas seperti itu. Dan juga memang kondisi perpustakaan itu masih banyak yang belum memenuhi standar, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika perpustakaan itu memenuhi standar itu adalah terakreditasi C, seperti kalau saya tidak salah ingat. Jadi Perpusnas pernah menyampaikan seperti itu. Jadi kalau untuk yang A itu sebenarnya kalau misalkan disimulasi atau dinilai itu dapatnya C, itu pun sudah dikatakan sudah sesuai standar. Kalau B dan A itu capaian tersendiri sih bagi perpustakaan yang mendapatkan nilai A ataupun B. Tapi ya itu tadi, kita kan kalau cenderungnya itu kalau untuk melakukan akreditasi itu pasti inginnya nilai A seperti itu. Dan ini juga ada kondisi perpustakaan ini juga data perpustakaan nasional waktu itu dari Direktorat Standarisasi Akreditasi pernah menyampaikan seperti itu.
Kemudian ini akreditasi. Jadi ini semacam pengertian, tapi pengertian dari pengalaman kami Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya kalau akreditasi bagi Archipelago itu adalah rangkaian kegiatan sebagai proses evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan. Karena jujur selama ini memang kami itu Archipelago dalam konteks ini banyak hal-hal yang sebenarnya itu mendasar atau fundamental, namun belum kami penuhi seperti itu. Dan ternyata di instrumen penilaian akreditasi itu memang hal-hal tersebut yang semacam kami lupakan gitu, bukan kami lupakan ya, kami kesampingkan itu sebenarnya adalah hal-hal yang penting bagi penyelenggaraan perpustakaan, hal-hal yang mendasar, yang fundamental seperti itu. Kemudian akreditasi itu juga sebagai justifikasi kami kepada pimpinan untuk untuk dalam rangka menyelenggarakan perpustakaan sesuai standar nasional, karena mungkin beberapa unit kerja, apalagi yang di kementerian lembaga itu kita perlu untuk memberikan justifikasi atau memberikan rekomendasi kepada pimpinan bahwa sebenarnya perpustakaan sesuai standar itu ada dasar hukumnya loh, ada standar nasional perpustakaannya loh, dan itu memang sudah harus dilakukan karena ya itu tadi mengacu kepada dasar hukum yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian akreditasi yang ketiga itu upaya pengembangan perpustakaan lebih baik dan profesional, karena memang ketika seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Mary tadi, itu juga ketika sudah terakreditasi berarti perpustakaan itu sudah sesuai standar, dan jadinya kita pede gitu ya untuk menyelenggarakan perpustakaan, dan juga sebagai ajang promosi kita bahwa perpustakaan kita itu memang sudah sesuai standar, dan nanti juga ketika pemustaka memanfaatkan layanan juga pasti ada istilahnya udah ini loh, udah pasti gitu, ini sesuai standar seperti itu. Dan juga jadi bisa jadi evaluasi kita juga untuk kedepannya ketika sudah terakreditasi, apalagi nih yang perlu kita lakukan untuk pengembangan perpustakaan yang berkelanjutan seperti itu. Kemudian masuk ke komponen akreditasi, Bapak Ibu, akreditasi perpustakaan khusus itu ada 6. Tadi Ibu Mary juga menyampaikan di sekolah juga sebenarnya ada 6 ya. Sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan sih kalau tadi saya menyimak materi dari Ibu Mary ya. Ada koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, kemudian yang terakhir itu komponen penguat, yaitu isinya kreativitas, inovasi, prestasi, komitmen pimpinan. Nah, di komponen koleksi, Bapak Ibu, ini menurut pengalaman kami ketika pemenuhan itu harus ada kebijakan pengembangan koleksi. Nah, kebijakan pengembangan koleksi ini sebelumnya kami juga sebenarnya sudah punya, namun tidak ada informasi yang ditinjau secara berkala berapa tahun sekali. Nah, itu di instrumen itu menurunkan nilai, dan memang kebijakan itu juga harusnya ditinjau dalam suatu skala waktu tertentu, harus ditinjau ulang gitu kan. Dan memang kalau di instrumen itu harus ditinjau secara berkala tiap 3 tahun sekali. Jadi nanti ini juga akan mempengaruhi pengajuan akreditasi itu ya Bapak Ibu, ketika pemenuhannya lebih dari 3 tahun berarti kan ya harus diulang lagi gitu kan, harus ditinjau lagi kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendasari pengelolaan perpustakaan itu. Kemudian ini sebenarnya ada beberapa unsur-unsur ya, cuma saya sampaikan ini ada unsur-unsur yang sekiranya itu kami perlu sampaikan karena sesuai yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan pengalaman ketika melakukan pemenuhan penilaian akreditasi. Kemudian yang kedua itu standar pengelolaan koleksi. Jadi Bapak Ibu kalau selama ini misalkan perpustakaannya itu sudah sesuai standar seperti klasifikasinya, kemudian
tajuk subjeknya. Namun ketika klasifikasi atau tajuk subjek itu masih dalam skala nasional, itu pun juga menurunkan nilai gitu. Sebenarnya sudah sesuai standar, tapi menurunkan nilai pada instrumen penilaian akreditasi. Kasarnya tidak dapat A gitu. Jadi memang kalau untuk mendapatkan nilai A itu harus standarnya itu harus yang diakui secara internasional seperti itu. Kemudian ada yang menarik nih dari pengelolaan koleksi, kelengkapan buku yang sifatnya manual dan elektronik. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian itu ada yang berpikiran kenapa perlu gitu kan? Kenapa perlu kantong buku atau kartu buku atau slip peminjaman pengembalian? Karena memang di instrumen akreditasi itu masih belum masih mengakomodir semua. Jadi mungkin kalau di Jakarta, mungkin kalau misalnya di kota-kota besar yang sudah internetnya sudah memadai, itu mungkin tidak perlu karena sudah semua masuk ke sistem. Namun ketika diterapkan di daerah-daerah, itu yang jaringan internetnya mungkin kurang memadai, itu belum bisa diterapkan di situ. Jadi memang kalau untuk dari instrumennya itu, ketika ingin mendapatkan nilai A itu harus kelengkapan buku itu harus diakomodir baik yang manual dan elektronik. Jadi memang harus disiapkan kartu katalog beserta penyimpanannya. Kemudian juga ada kantong buku, kemudian ada slip peminjaman pengembalian seperti itu. Namun ketika kelengkapan itu sifatnya elektronik, sebenarnya itu sudah sesuai standar, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu yang dirasa kami kemarin ada yang perlu disampaikan itu yang pelestarian koleksi. Jadi pelestarian koleksi ini harus ada dokumentasinya karena kami sebenarnya itu sudah pasti setiap perpustakaan itu pasti pernah melakukan pelestarian koleksi, namun tidak ada dokumentasinya seperti itu. Karena ini juga penting jadi kayak di note gitu Bapak Ibu sekalian pustakawan, karena setiap kegiatan pelestarian koleksi itu harus didokumentasikan, baik yang sederhana banget seperti kayak misalkan ada punggung buku atau barcode reader yang miring atau tidak sesuai dengan kelasnya, itu pun juga sebenarnya itu bentuk bentuk pelestarian seperti itu kan. Tidak harus yang yang misalkan ada naskah kuno dan sebagainya, itu kan itu stigmanya pelestarian, itu tidak seperti itu. Jadi yang sederhana pun itu juga sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelestarian dari koleksi itu sendiri. Kemudian komponen yang kedua itu adalah sarana dan prasarana, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu jenis ruang sesuai pemanfaatannya. Jadi perpustakaan itu perlu untuk memiliki ruang koleksi, ruang baca, ruang sirkulasi, ruang kerja, dan ruang multimedia. Dan ini ketika ingin mendapatkan nilai yang sempurna itu harus ada ruangan-ruangan sesuai dengan yang penilaian di instrumen penilaian akreditasi. Kemudian sarana penyimpanan katalog ini juga seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi kalau dari instrumen itu harus tercetak dan elektronik, karena itu tadi ketika semuanya disimpan dalam bentuk elektronik, ketika mungkin ada bencana atau mungkin internetnya lagi nggak bagus, itu masih bisa diakses melalui tercetak. Nah, itulah justifikasi kenapa harus ada sarana penyimpanan katalog yang tercetak dan elektronik. Kemudian ya untuk itu mengakomodir perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah-daerah yang tidak memiliki jaringan internet bagus seperti itu. Kemudian jumlah sarana dan prasarana ini banyak sekali Bapak Ibu, ada nanti bisa dicek sendiri apa saja sarana dan prasarananya. Namun untuk lebih memudahkan atau lebih meyakinkan itu harus ada daftar inventaris. Ini juga memudahkan pustakawan juga dalam melakukan penilaian atau pengecekan barang-barang tersebut. Jadi ini bisa berkoordinasi dengan rekan-rekan dari pengelola BMN. Ini juga akreditasi ini Archipelago itu atau kami itu jadi lebih sering untuk sinergi atau koordinasi dengan mungkin capung lain atau bagian lain atau unit kerja lain seperti itu. Jadi ini jadi nambah
nambah ilmu juga, nambah relasi juga, seperti itu proses pada pemenuhan penilaian akreditasi ini. Kemudian komponen pelayanan Bapak Ibu, ini juga jenis pelayanan itu nanti bisa dilihat di PRK, SNP, akreditasi perpustakaan. Jadi ditunjukkan atau bukti duknya itu adalah maklumat pelayanan perpustakaan itu yang memuat jam buka dan jenis layanan perpustakaan. Kemudian komitmen perpustakaan atau pustakawan itu dalam menyelenggarakan pelayanan tersebut ditunjukkan dengan tanda tangan pimpinan. Nah, kemudian yang kedua itu yang perlu Bapak Ibu tekankan itu adalah otomasi. Nah, ini otomasi ini itu di instrumen itu katalog perpustakaan itu harus dapat diakses secara online gitu, dan juga bergabung dengan jejaring perpustakaan online itu. Contohnya adalah Indonesia One Search. Ini juga nanti selain menambah nilai juga nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa mengambil mengambil benefit ya dari Indonesia One Search ini, karena nanti koleksi Bapak Ibu sekalian itu akan lebih atau pemanfaatan itu akan lebih luas gitu kan, dan sebagai promosi koleksi perpustakaan Bapak Ibu juga ketika sudah bergabung dengan jejaring perpustakaan online gitu. Jadi ketika kita melakukan pemenuhan instrumen penilaian akreditasi ini Bapak Ibu, sebenarnya sudah banyak hal-hal yang dicapai oleh perpustakaan itu. Jadi nanti kinerja Bapak Ibu juga ketika melakukan pemenuhan instrumen ini pun juga akan tinggi gitu kan, karena banyak banget dari awal tadi kan yang harus penyediaan itu dan sebagainya, itu juga bisa dihitung sebagai kinerja kita seperti itu. Kemudian yang komponen berikutnya itu pembinaan pemustaka. Nah, ini juga jenis dan jumlahnya itu yang dihitung di penilaian akreditasi itu, yaitu salah satu contohnya itu bimbingan literasi, kemudian penelusuran literatur, membina kelompok membaca, orientasi perpustakaan itu perlu diselenggarakan di perpustakaan. Kemudian yang terakhir itu promosi. Ini juga promosi ini bentuk-bentuknya dan jumlahnya itu dihitung gitu, dinilai oleh di asesor atau di instrumen penilaian tersebut. Jadi kayak papan pengumuman ini juga kalau di kami kan memang kayak salah satu keuntungannya kan memang kami perpustakaannya di bawah Humas ya, Biro Humas. Jadi banyak tuh papan pengumuman atau banner skala sekarang yang digital ya Pak Ibu sekalian. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan dan bisa untuk menambah nilai gitu di komponen pelayanan pada pemenuhan penilaian akreditasi ini. Kalau untuk bentuk-bentuknya, saya yakin pasti Bapak Ibu sekalian untuk promosi sekarang banyak banget yang bisa dimanfaatkan gitu kan, ada media sosial, kemudian website. Tapi memang saya nanti ini juga ya, kita berbagi juga Bapak Ibu sekalian ya, apakah itu harus website perpustakaan atau mungkin website lembaga itu seperti apa nanti. Kalau misalnya Bapak Ibu punya informasi, yang memiliki informasi terkait hal itu bisa disampaikan, apakah harus website atau media sosial perpustakaan kah, atau bisa menginduk ke lembaga atau instansi induknya. Kalau dari Archipelago sendiri memang sudah memiliki website sama media sosial sendiri, jadi nilainya kemarin itu disimulasi juga sudah A seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, komponen tenaga perpustakaan ini sedikit cerita kemarin di Archipelago itu memang kalau tenaga sempat jelek gitu nih, bukan jelek, sempat nilainya itu rendah. Kemudian akhirnya berusaha untuk menambah nilai menjadi A seperti itu. Yang pertama dari kepala perpustakaan. Nah, kalau kepala perpustakaan ini yang kemarin disampaikan ketika simulasi Bapak Ibu, jadi status dan jenjang pendidikan itu dinilai. Jadi ketika misalkan di kementerian lembaga, kalau ini konteksnya perpustakaan khusus kementerian lembaga, itu misalkan jadi ditarik jadi koordinator gitu, jadi bagian gitu kan. Namun ketika si kepala bagian atau koordinator ini bukan merupakan fungsional pustakawan atau memiliki jenjang pendidikan ilmu perpustakaan, itu nilainya juga nggak akan bagus gitu. Jadi mending
levelnya itu misal di subkoordinator, tapi memang subkoordinator itu memiliki latar belakang ilmu perpustakaan atau merupakan jabatan fungsional pustakawan seperti itu. Jadi ini juga hal-hal yang bisa bisa jadi dipertimbangkan seperti itu. Misalkan ketika mau menarik pengelolaan perpustakaan itu baik dari level subkoordinator atau koordinator atau mungkin nanti kepala biro seperti itu. Kemudian untuk pengelola perpustakaan juga Bapak Ibu, jadi kalau kami kira sebelumnya itu yang dimaksud pustakawan itu ya jabatan fungsional pustakawan Bapak Ibu, ternyata masukan atau rekomendasi dari Perpusnas itu ternyata pustakawan itu juga merupakan yang misalkan bukan jabatan pustakawan. Mohon maaf Bapak Ibu, di kantor kami ketika jam 10 ada pengabdian kepada negara, jadi mohon izin untuk ini sebentar, break sebentar karena akan dibacakan Undang-Undang Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menunggu untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi masuk di komponen tenaga perpustakaan. Jadi untuk pengelola perpustakaan seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu bukan hanya jabatan fungsional pustakawan saja, namun juga bisa dia termasuk itu adalah PPNPN. Kalau di kami itu ada PPNPN, namun yang berlatar belakang ilmu perpustakaan atau tenaga perpustakaan yang bukan merupakan jabatan pustakawan, namun sudah mengikuti BIMTEK terkait kepustakawanan. Itu juga bisa dihitung Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak usah khawatir ketika pustakawannya cuma sedikit di perusahaan Bapak Ibu, namun itu tadi salah satu upayanya itu adalah mengikut sertakan rekan-rekan pengelola perpustakaan itu dalam BIMTEK. Jadi BIMTEK yang terkait kepustakawanan atau pengembangan workshop atau apapun yang sifatnya pengembangan diri terkait pustakawanan itu bisa dapat dihitung dalam penilaian akreditasi tersebut.
Kemudian yang terakhir itu adalah keikutsertaan dalam organisasi profesi. Ini juga sudah disampaikan oleh Ibu Mary tadi bahwa ada penilaian terkait keikutsertaan dalam organisasi profesi ini. Salah satunya itu di Forum Perpustakaan atau Ikatan Perpustakaan Indonesia, ICP, atau dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian dapat ini sudah ada informasi tersendiri terkait hal ini. Kemudian komponen selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah penyelenggaraan perpustakaan. Nah, di sini yang hal-hal yang sifatnya itu ini yang mendasar ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian seperti contohnya itu SK pendirian, kemudian struktur organisasi beserta uraian tugas dan fungsi itu kami rasa itu hal-hal yang memang harus dimiliki oleh perpustakaan untuk melakukan pengembangan ke depannya. Kemudian juga ada program jangka pendek atau program jangka panjang, grand design, kemudian rencana strategis, kemudian rencana kerja. Jadi Bapak Ibu sekalian sedikit cerita, ini kami setelah memiliki program jangka panjang atau grand design, ini pun juga bisa jadi dokumen ini itu bisa dijadikan sebagai pengajuan rekomendasi jabatan fungsional kepada Jabatan Fungsional Pustakawan kepada Perpustakaan Nasional. Jadi ini kelengkapan-kelengkapan ini sifatnya tidak hanya untuk melengkapi penilaian instrumen akreditasi, tapi juga memang hal-hal ini juga bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan perpustakaan ke depannya, dan bahkan itu tadi untuk pengajuan rekomendasi jabatan fungsional pustakawan seperti itu. Kalau untuk rencana strategis dan rencana kerja, ini harusnya sih sudah ada di tiap-tiap perpustakaan Bapak Ibu sekalian ya, karena nanti bisa ketahuan tuh visi misi arahnya perpustakaan kemana dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada kerjasama perpustakaan. Nah ini juga kalau di Archipelago untuk dengan internal kami sering ya Bapak Ibu sekalian, kemarin juga ketika mau melaksanakan pemenuhan penilaian akreditasi, kami juga berkoordinasi dengan Ibu Mary juga, karena memang inspirasinya itu dari SUPM Tegal yang sudah akreditasi A, dan pustakawannya juga Bu Mary juga berprestasi seperti itu. Jadi kami juga melakukan kerjasama, kemudian sinergi dengan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahkan dengan Japung lain, kemudian dengan bagian atau unit kerja lain untuk bersama-sama untuk pemenuhan penilaian akreditasi ini. Kalau untuk kerjasama pengembangan perpustakaan secara eksternal sih memang kami ini perlu banyak peningkatan, karena di Archipelago juga belum banyak sedang dalam pembahasan kerjasama tersebut. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian itu komponen penguat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika hal-hal yang dimiliki perpustakaan yang tidak dapat diakomodir dalam 5 komponen sebelumnya itu bisa dimunculkan di sini. Seperti inovasi, kreativitas, dan keunikan. Kalau tadi Ibu Mary di SUPM Tegal layaknya di kapal ya, ada apa tadi? Bendera, kemudian ada akuatik pustaka. Di Archipelago juga sebenarnya juga bukan di kapal ya, kayak di pelabuhan gitu. Jadi ada keunikan desain kami tersendiri, kemudian kami juga ada logo, kemudian kami juga ada nama perpustakaan sendiri, dan interior perpustakaan sendiri juga kami ada. Nah itu jadi nanti akan jadi poin plus untuk pengajuan penilaian akreditasi. Kemudian prestasi ini juga sebenarnya kalau juara ya bisa juga, cuman pengakuan kinerja dan apresiasi ini ketika belum, kalau juara kan pasti harus ikut kompetisi itu juga pasti butuh waktu yang lama dan tidak tidak mudah, karena kalau untuk pengakuan kinerja atau apresiasi ini bisa nanti kita tingkatkan gitu kan. Kalau pengakuan kinerja mungkin dari pimpinan atau dari unit kerja lain atau sebagainya, itu nanti bisa pasti di tiap-tiap perpustakaan itu akan ada pengakuan kinerja, atau mungkin nanti pencapaian indikator kinerja utama perpustakaan itu bisa juga dimasukkan dalam komponen penguat ini. Kemudian yang terakhir itu komitmen pimpinan. Nah, di sini
ini juga harus dilihat Bapak Ibu sekalian ya, ini status perpustakaannya ini seperti apa gitu kan. Karena kalau di kami itu perpustakaan kementerian, jadi harus geret Pak Menteri, harus menghadirkan, harus ini dengan Pak Menteri gitu. Jadi kalau misalkan nanti mungkin perpustakaan sekolah nanti dengan kepala sekolah ya Bu Mary ya dan sebagainya, itu juga harus diperhatikan karena berhubungan juga dengan komponen tadi yang sebelumnya, yang komponen penyelenggaraan perpustakaan itu Bapak Ibu sekalian ya, yang SK-nya itu nanti ditandatangani oleh siapa. Jadi semakin tinggi itu semakin tinggi jabatan yang menandatangani SK itu akan lebih bagus nilainya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini beberapa hal yang berdasarkan pengalaman hasil simulasi akreditasi perpustakaan, ada beberapa hal-hal yang mungkin nanti bisa dipakai dimanfaat Bapak Ibu, atau ini sifatnya saran dan masukan saja untuk penyelenggaraan akreditasi perpustakaan khusus. Itu yang pertama itu dokumentasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian pustakawan itu ketika melaksanakan kegiatan apapun itu perlu adanya dokumentasi. Mungkin kalau Japung pasti untuk pengajuan akredit sering didokumentasikan ya Bapak Ibu sekalian, apalagi rekan-rekan pustakawan terampil seperti itu. Jadi ini juga penting. Jadi ketika apapun itu, ketika melakukan kegiatan pelestarian, ketika bahkan kwitansi untuk pembelian buku atau pelangganan majalah itu kan harus didokumentasikan, karena kalau sebelum-sebelumnya ya udah kita setor ke bendahara sudah gitu kan, kita tidak memiliki dokumentasi. Itu juga penting Bapak Ibu sekalian ketika akan melakukan pengajuan penilaian akreditasi, itu dokumentasi itu penting gitu. Kemudian koordinasi dan sinergi ini juga kita tidak mungkin perpustakaan itu dapat sendirian dalam pemenuhan instrumen akreditasi. Jadi banyak banget banyak sekali hal-hal yang kami sinergikan gitu ya, baik dengan dengan pegawai di lingkup biro kami, bahkan dengan biro-biro lain seperti biro umum untuk penyediaan sarana dan prasarana, kemudian bahkan dengan pusat data statistik untuk penyediaan jaringan, kemudian dengan fungsional perencana untuk penyusunan grand design, rencana kerja dan rencana strategis yang memang sesuai standar perencanaan seperti itu. Nanti juga ketika Bapak Ibu sekalian ingin diskusi atau dengan kami atau nanti dengan Bu Mary atau dengan rekan-rekan lain, silahkan. Kemudian yang ketiga itu simulasi dan evaluasi. Nah ini koordinasinya kami dengan Perpustakaan Nasional karena memang pembina adalah dari Perpustakaan Nasional. Kemudian juga evaluasi, simulasi itu perlu dilakukan secara berkala karena untuk mengukur sudah sejauh mana dan apa-apa saja yang sekiranya itu memang masih perlu untuk ditambahkan atau diupayakan. Karena kalau kita seluruh komponen itu pengennya A semua, itu bisa, tapi pasti akan membutuhkan waktu yang lama dan tenaga, kemudian waktu, biaya bahkan yang tidak murah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang itu pentingnya koordinasi dan sinergi Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya yakin juga untuk akreditasi ini juga bukan hal yang mudah dan cepat karena memang ini membutuhkan biaya, kemudian waktu, kemudian tenaga yang banyak gitu. Kalau untuk biaya itu tadi bisa diupayakan dengan koordinasi dan sinergi Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang terakhir itu ada narasi. Nah ini ketika kita memiliki misalkan tadi keunikan atau hal-hal yang sekiranya itu bisa kita tampilkan yang unik atau kreativitas kita atau inovasi kita, itu perlu sekali narasi seperti itu. Jadi narasi yang bagus itu nanti ketika asesor atau penilai melihat bukti dukungnya itu akan langsung, oh ternyata seperti ini tuh maksudnya gitu. Oh ternyata perpustakaan ini tuh memiliki hal-hal seperti ini loh ini, dan memang ini sangat mendukung penyelenggaraan perpustakaan tersebut. Jadi narasi yang baik dan
Mungkin nanti visual ya, kalau pustakawan sekarang itu kan sudah ini ya, sudah apa, untuk yang hal-hal yang visualisasi itu sudah sangat expert sekali ya, dan banyak apa namanya media-media untuk mendukung visualisasi tersebut, banyak seperti Canva atau dan lain sebagainya seperti itu. Itu saja Bapak Ibu sekalian, penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, nanti silahkan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Melani Mayanti atas materi yang telah dipaparkan terkait akreditasi perpustakaan. Ternyata dalam akreditasi perpustakaan ini komponennya sangat banyak sekali ya. Di antaranya itu ada kerjasama dengan instansi dan juga SK dari pimpinan. Ternyata dalam proses pengajuan akreditasi perpustakaan ini dapat disimpulkan bahwa pustakawan tidak dapat melakukannya secara perseorangan maupun secara berkelompok, tapi juga harus bekerja sama dan bersinergi dengan banyak pihak, di antaranya dengan pimpinan, dengan pihak eksternal, dan juga dengan pihak perpustakaan nasional sebagai tim penilai untuk akreditasi perpustakaan. Adapun kali ini kita memasuki sesi tanya-jawab, yang mana rules dari sesi tanya-jawab ini kepada Bapak dan Ibu peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan mengklik icon raise hand yang terdapat di kolom komentar, yang terdapat di kolom chat atau di pojok kanan atas biasanya, dan juga atau dapat mengajukan pertanyaan dengan open mic dengan cara menuliskan nama lengkap ataupun dengan menyebutkan nama lengkap, asal instansi, dan pertanyaan yang akan ditanyakan. Harap Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas, yang kemudian akan ditujukan kepada narasumber yang mana, apakah Bu Pamela ataupun Ibu Mary. Untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan kepada narasumber mungkin bersedia untuk menerima pertanyaan nih dari para peserta. Pada Bapak dan Ibu dipersilahkan mengajukan pertanyaan. Mungkin perpustakaan juga ada nih, perpustakaan sekolah lain, misalnya SUPM ataupun POLTKP yang juga akan mengajukan akreditasi gitu ya. Oke, udah ada dari Ibu Dewi nih, dari Aceh Barat, dari diskusi. Silahkan Ibu, untuk Ibu Dewi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar jelas, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa hari ini. Mohon izin, Ibu Safira, saya memperkenalkan diri. Saya Dewi Yusniar Musa. Saya berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, Bu. Dan di sini saya lihat juga ada Pak Muhtarudin ya dari Poltekkes Aceh. Salam kenal Bapak. Terima kasih Ibu moderator. Di sini saya ada 2 atau 4 pertanyaan yang untuk narasumber 1, Ibu Mary. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada beliau. Pertanyaannya seperti ini Bu, terkait dengan SK pendirian perpustakaan. Nah, biasanya itu kalau kami umumnya di Aceh tuh Bu, biasanya perpustakaan itu sekaligus didirikan dengan sekolah. Tapi kenyataannya para pengelola perpustakaan sekolah itu mungkin karena udah berganti-ganti
setiap tahunnya, jadi kan mereka tidak memegang surat pendirian sekolah itu. Nah, ketika kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini mensosialisasi akreditasi, mereka terkendala terkait dengan SK pendirian sekolah. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah bisa surat atau SK pendirian sekolah ini kita buat seperti surat pernyataan dari kepala sekolah di tahun tersebut yang menyebutkan bahwa perpustakaan itu sudah berdiri sejak sekolah itu didirikan. Nah, yang kedua, terkait dengan anggaran untuk Bu Mary. Di sini apakah boleh kita mengutip denda sebagai sanksi dari anak-anak yang terlambat mengembalikan buku atau yang udah menghilangkan buku itu? Dan apakah di situ boleh kita masukkan anggaran denda tersebut ke dalam salah satu borang di komponen anggaran tadi? Dan yang pertama, kepada Ibu Pamela, narasumber yang kedua, ini maaf nih Bu, agak sedikit borong nih Bu ya. Yang pertama, saya masih bingung nih Bu, yang terkait dengan kebijakan pengembangan koleksi. Apakah dia itu berupa SK yang ditandatangani oleh Kepala Perpustakaan? Dan kedua, ini sering kami temukan di lapangan nih Bu ya, ketika kami menyarankan sekolah yang menurut penilaian kami itu, enggak sekolah aja, termasuk perpustakaan Gampong juga, kami menyarankan mereka untuk mengajukan akreditasi. Tapi mereka agak keberatan sedikit, karena ujung-ujungnya borang-borang itu banyak yang harus kita persiapkan. Jadi bagaimana sih Bu trik dan tips supaya mengajukan akreditasi itu menyenangkan dan maksudnya tidak terasa berat gitu Bu. Jadi bagaimana cara kami menyampaikan kepada perpustakaan untuk mereka mau untuk mengajukan akreditasi. Demikian Ibu pertanyaan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dewi. Di sini berarti pertanyaannya ada dua ya, untuk Ibu Mary dan juga untuk Ibu Pamela. Untuk Ibu Mary sendiri ini tadi pertanyaan ada, apakah SK pendirian itu dapat digantikan dengan surat pernyataan bahwa perpustakaan itu sudah ada ataupun sudah didirikan sejak sejak sekolah itu didirikan gitu ya Bu ya. Jadi karena memang ganti-ganti pimpinan, jadi SK itu keberadaannya tidak terlacak gitu ya. Apakah bisa digantikan dengan komponen surat pernyataan gitu? Silakan Ibu Mary. Ya. Terima kasih Bu yang dari Aceh. Untuk SK pendirian perpustakaan, kita ada dua Bu. Yang SK pendirian itu dibuat oleh kepala sekolah. Karena kepala sekolah penandatanganan SK pendirian atau sejenisnya, surat keterangan yang tadi Ibu bilang, itu kan namanya surat keterangan ya Bu. Itu kalau hanya yang membuat kepala sekolah, berarti nilainya C. Karena rata-rata sekolah yang buat kepala sekolah, akhirnya dari Dinas Perpustakaan Daerah mengambil langkah. Yang mau ikut akreditasi tahun 2019, diajukan suratnya, pengukuhannya oleh wali kota. Jadi peran dari perpustakaan daerah sangat banyak di sini. Dia bisa menggolkan kita A, bisa B, bisa C. Kalau Ibu di bagian arsip dan perpustakaan daerah ya Bu, berarti tinggal mengambil langkah. Kalau hanya membiarkan mereka nilainya C, berarti surat keterangan bahwa pendirian
udah lama ataupun itu dibuat oleh kepala sekolah. Tapi kalau mau mengambil langkah, saya harus goal nih Ani. Berarti ibu harus sedikit bekerja keras untuk penandatanganan langsung kita karena kota berarti wali kota. Itu yang SK pendirian. Sekarang mengenai anggaran, Bu. Anggaran itu kan ada dua sumber, APBN dan partisipasi masyarakat. Selama yang saya alami untuk buku-buku yang hilang, rusak dan lain-lain, yang karena siswa pinjam, biasanya gantinya buku, Bu. Kita tidak pernah memasukkan nilai itu sebagai sumber anggaran. Karena kan nggak ini Bu, nggak tetap. Terus harganya berapa? Kondisi sekarang juga susah. Jadi biasanya untuk menangkal hal-hal yang tidak diinginkan, biasanya buku ganti buku. Terakhir waktu bebas perpustakaan untuk kelas 3 yang baru lulus, banyak buku yang hilang. Saya dengan teman-teman, dengan pimpinan, silakan ganti buku yang sejenis. Jadi maaf Bu, untuk buku yang hilang rusak, menurut saya sendiri pribadi dan teman-teman tidak bisa dimasukkan sebagai sumber anggaran. Saya kira cukup. Lanjut. Sudah, Mbak. Oke, kemudian tadi ada pertanyaan juga nih yang ditujukan kepada Bu Pamela dari Ibu Dewi. Bagaimana sih Bu caranya untuk menjadikan kegiatan akreditasi perpustakaan ini menjadi menyenangkan dan menjadi mudah bagi pustakawan sekolah? Silakan Ibu Pamela, berkenan untuk menjawab. Persilahkan. Terima kasih Ibu Dewi atas pertanyaannya. Jadi untuk mungkin yang pertama tadi terkait kebijakan pengembangan koleksi ya Bu ya. Jadi kalau untuk di kami Bu dan kemarin juga sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional itu untuk kebijakan pengembangan koleksi itu penandatangannya dari kami adalah Pak Sekjen karena beliau itu yang menandatangani SK kelembagaan perpustakaan seperti itu. Kalau untuk kepala perpustakaannya memang setara subkoordinator Bu di kami. Namun kalau untuk penandatanganan kebijakan seperti kebijakan pengembangan koleksi, kemudian struktur organisasi sama dan SK pendirian perpustakaan itu di kami setara dengan Pak Sekjen seperti itu. Kalau untuk pertanyaan yang kedua, gimana caranya untuk rekan-rekan pustakawan itu dapat mengajukan akreditasi dengan tidak ada beban seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin selama ini Bu kami pun juga baru tahu gitu ketika mengajukan akreditasi itu kalau misalkan perpustakaan yang sesuai standar itu ternyata bukan yang A tapi yang C seperti itu. C pun itu sebenarnya juga sudah sesuai standar. Jadi itu mungkin nanti bisa lebih dikomunikasikan ya Bu ya. Karena kan memang untuk akreditasi itu enggak yang dari awal langsung A ya Bu ya. Jadi kan harus ada tahapan-tahapan atau waktu-waktu tertentu itu yang untuk mempersiapkan pemenuhan penilaian akreditasi tersebut ya. Jadi di kami pun juga awal-awal itu tidak langsung ketika simulasi juga tidak langsung A gitu kan. Jadi sebenarnya juga di ini aja Bu untuk disampaikan juga untuk nanti ketika akreditasi itu sebenarnya adalah bentuk evaluasi penyelenggaraan perpustakaan gitu kan, dan juga justifikasi juga kepada pimpinan gitu kan. Jadi kalau istilah anak sekarang itu apa ya, intinya itu kayak kita tuh punya justifikasi loh ketika ada hasil akreditasi mungkin dari Perpustakaan Nasional atau dari lembaga asesornya itu hal-hal tersebut, dokumen itu yang bisa kita berikan kepada pimpinan untuk justifikasi penyelenggaraan perpustakaan ke depannya. Dan pasti itu kalau pengembangan perpustakaan pasti erat kaitannya sama
anggaran seperti itu kan. Jadi harapannya sih hasil akreditasi yang belum A itu jadi semacam dasar kita untuk untuk lapor ke pimpinan bahwa ini loh ternyata perpustakaan kita itu masih skalanya masih dari sini, skala berapa itu masih di sini, dan itu memang harus dipenuhi karena memang sudah sesuai dengan karena ada mandat undang-undangnya seperti itu, Bu. Jadi mungkin informasi-informasi yang seperti itu, Bu, yang sebenarnya kami juga, itu pengalaman dari kami ya, itu kami juga baru tahu ketika kami melaksanakan itu simulasi penilaian akreditasi ini. Jadi itu aja, Bu. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan kedua tadi Bu Dewi ternyata tanyanya ke dua narasumber ya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Fajrina Anissa Puspita Ayu. Ini dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Adapun pertanyaannya adalah, apakah yang harus dibenahi di perpustakaan sekolah dan apa saja yang perlu dilakukan pertama kali jika ingin melakukan implementasi digital, literasi digital? Silakan Ibu Pamela maupun Ibu Mary mungkin bisa menambahkan dan menjawab pertanyaan yang diajukan Ibu Fajrina nih. Ibu Mary. Mohon maaf Ibu Mary, ternyata masih off mic Ibu. Ya. Ini ya Bu yang tadi lanjut. Ibu yang dari Ibu Dewi dari Aceh. Saya selama akreditasi itu saya melibatkan siswa. Jadi rame, menyenangkan. Ibu kalau ya untuk perpustakaan sekolah supaya menyenangkan selama akreditasi. Saya melibatkan siswa. Saya punya komunitas namanya Laskar Buku. Nah itu datang terus, bantu, lihat ini, lihat itu, apa yang kurang Bu. Jadi selama akreditasi itu kayaknya nyaman-nyaman aja Bu, hanya persiapannya lama. Terus yang dari pertanyaan yang di chat, apa yang harus pertama kali kita lakukan untuk mengimplementasikan literasi digital? Yang pertama perangkat, sarananya Bu. Sarananya itu kan kalau kita pertama kali melaksanakan perpustakaan online itu yang pasti WiFi harus ada. Terus saya juga sudah punya web. Semua udah ada dan yang paling utama adalah punya e-book. Banyak buku-buku yang punya guru udah dalam bentuk e-book. Laporan-laporan PKL siswa saya sarankan dalam bentuk e-book. Jadi untuk nyampe ke literasi digital kalau di perpustakaan, yang pertama disiapin adalah sarananya dan buku-bukunya berupa e-book. Lanjut, yang nomor 2, mohon izin bertanya apakah akreditasi perpustakaan memerlukan pembiayaan hingga mendapatkan nilai A. Pembiayaan pasti sudah pasti. Tapi karena kita sudah bekerja lama sebelumnya, udah mengatur posisi ini, jadi kita udah mipil duluan pelan-pelan sampai jadi terus daftar ke perpustakaan daerah. Jadi untuk biaya nggak terlalu berat. Ketika penilaian kita diakomodir, dibantu semua sama perpustakaan daerah. Makanya ketika penilaian itu paling saya siapin snack. Sudah segitu saja. Semua udah di-cover sama perpustakaan daerah. Persiapannya itu memang butuh biaya. Tapi menurut saya, kalau kita dari awal-awal udah siap,
udah mengatur jadwal, udah membuat ini, membuat itu, bukti fisiknya udah disiapin. Saya kira biaya menurut saya nggak terlalu besar, dikit-dikit aja. Berapapun itu ya tergantung rahasia sendiri. Yang jelas biaya sedikit kalau kita siap dari awal. Ya, demikian. Mungkin mau dibantu sama Bu Pamel. Iya, terima kasih Bu Mary. Terkait biaya memang iya sih Bu Mary, itu masih bisa dikoordinasikan ya, disinergikan dengan rekan-rekan yang lain ya. Saya kemarin juga kita sempat ini juga ya Bu Mary ya, ketika Bu Mary akreditasi juga ada beberapa hal yang kami support ketika kami akreditasi, juga dari Bu Mary juga support gitu kan. Jadi sebenarnya itu kalau untuk biaya itu masih bisa dikomunikasikan dan disinergikan sih dengan ya unit kerja lain, bahkan instansi lain seperti di Bu Mary tadi ada dari perpustakaan daerah ya Bu Mary ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir lah terkait biaya itu kan. Seperti itu. Jadi iya, kalau untuk tadi ada juga pertanyaan yang implementasi literasi digital ya, yang dari Ibu Fajrina Anissa. Jadi sebenarnya kalau untuk literasi digital Bu, kemarin sempat ikut sesi juga ya di ada beberapa forum gitu. Sebenarnya yang perlu pertama kali tadi sarana ya pasti ya Bu Mary ya, Ibu Fajrina. Kemudian kita juga harus tahu pemustakanya Bu. Kalau di perpustakaan itu harus bilangnya pemustaka ya. Jadi target kita tuh siapa gitu kan, karena literasi ini sendiri kan jadi kayak intinya itu menginformasikan seperti itu kan. Nah, kalau sekarang itu pengemasannya itu harus disesuaikan dengan target. Jadi Ibu Fajrina ketika melakukan literasi digital itu tuh pertama kali itu harus tahu target dari siapa sih yang ingin kita literasikan seperti itu. Nah, itu nanti akan berkembang lagi menjadi materi-materi apa yang sekiranya cocok gitu kan, karena selama ini misalkan kayak media sosial nih Bu, itu kan untuk misalkan Twitter, Facebook sama Instagram itu kan beda penggunanya itu kayak ada klaster-klasternya sendiri kan. Kalau untuk yang mungkin kalau targetnya budgetnya itu ibu-ibu atau yang sudah menengah ke atas tuh di Facebook seperti itu ya Bu Mary ya. Kalau untuk mungkin anak-anak sekarang yang muda banget itu TikTok. Kalau yang muda agak TikTok. Ya seangkatan saya itu, saya masih muda ya. Seangkatan saya itu Twitter gitu kan. Kayak di bawah saya dikit itu Instagram. Kalau yang muda banget sekarang yang lagi hype itu ada TikTok seperti itu. Jadi itu tuh yang pertama harus mengerti targetnya dulu, kemudian itu berimbas kepada media, kemudian materi yang disampaikan itu nanti mau seperti apa, karena kan di media-media, bahkan di website, di media sosial juga banyak sekali itu juga materi itu perlu disesuaikan dengan yang disampaikan ya. Kalau misalkan di Instagram itu pastikan visual itu Bu yang harus kita siapkan. Kalau di Twitter ya narasi seperti itu Bu. Jadi yang pertama selain tadi Bu prasarana juga ya Bu, itu sebagai konten kita ya, itu juga target pemustakanya yang akan kita informasikan terkait literasi digital tersebut. Itu saja Bu Fajrina, terima kasih. Untuk Bapak, Ibu, dan peserta lainnya, mungkin masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Bisa raise hand dengan open mic, ataupun dengan mengetik pertanyaan yang akan ditanyakan di kolom chat. Masih ditunggu nih pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta nih. Mana tahu masih ada yang mau menanyakan terkait hal-hal yang perlu dilakukan ataupun beberapa instrumen dalam akreditasi perpustakaan yang yang sekiranya masih belum tercapai dalam pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Bapak dan Ibu. Oh iya Bu Mary, ini saya juga mau diskusi sebentar ini juga terkait visitasi Bu. Bu Mary bisa sampaikan nggak Bu kira-kira seperti apa nih Bu? Kan kalau di Arsip Lago itu kan belum pernah ya visitasi, secara baru pengajuan seperti itu kan Bu. Kalau untuk visitasi sendiri itu bisa diceritakan nggak Bu? Kira-kira tips dan trik
perpustakaan itu ketika visitasi itu harus gimana gitu Bu, biar nanti nilainya itu sesuai yang diharapkan, seperti itu Bu Mary. Iya, visitasi maksudnya pas orangnya datang nilai ya Bu? Iya Bu Mary. Oke. Saya mempermudah mereka. Jadi saya bagi jadi 6 komponen, jadi 6 buku. Tentunya saya nggak langsung jilid. Ada satu buku khusus yang sudah saya jilid rapi, yang tumpukan 6 komponen. Ada yang bisa-bisa. Jadi ketika mereka buka 1, 2, 3, 4, di depan mereka kan waktu itu yang turun 3 orang. Setiap orang berhadapan dengan satu petugas perpustakaan. Kan kita ada 3 tuh. Jadi langsung tanya, ini kurang ini kurang ini. Jadi saya sebisa mungkin saya mempermudah pekerjaan mereka. Yang kedua, saya nggak pernah ngomong bahwa saya harus, saya ini enggak. Ibu, kalau masih ada yang kurang, Ibu saya minta waktu sebentar, paling sejam, nanti di print sama teman saya. Jadi sebisa mungkin mempermudah pekerjaan mereka. Yang saya jelas-jelas banget itu penampilan fisik pertama kali mereka datang. Baron-baron, kelengkapan itu udah rapi semua. Atasnya dikasihkan logo, dicetak rapi. Lihat sisi, wow, luar biasa. Selanjutnya terserah Anda. Jadi apa susahnya sih menyenangkan orang lain? Kalau saya begitu. Ya, mereka minta apa? Bu, ini jaringan wifi-nya minta nomor, minta akses. Udah ada di samping mereka, saya taruh. Colokan-colokan yang HP, colokan-colokan komputer, laptop mereka saya udah siapin. Jadi, menurut saya yang penting mempermudah pekerjaan. Terus saya dari awal saya udah punya niat. Saya akan tampil, wah, saya punya saya. Semua saya yang buat. Jadi, kalau ada apa-apa, ketika mereka nanya dan saya nggak mau pas, saya bilang, ini punya saya, Ibu lihat yang ini, Ibu lihat yang ini, Ibu lihat yang ini. Jadi, saya tidak mau langsung ditekan, saya nggak boleh tekan. Sebisa mungkin saya memberikan mereka kesempatan, kemudahan, tapi saya nggak mau ditekan. Karena ini punya saya loh, yang tahu saya, yang mengerti semua saya. Ibu cuma datang menilai. Jadi dengar apa kata saya. Saya waktu itu, ya dengar apa kata saya. Ibu mintanya gini kan, nilainya A. Ibu mintanya gini kan, nilainya A. Tapi saya nggak mau ditekan. Saya yang menentukan. Ini Bu, ini Bu, ini Bu, ini Bu. Waktu itu. Dan memang benar heboh. Heboh. Teman-teman saya udah siap di depan-depan. Biasanya satu asesor berhadapan dengan satu petugas. Langsung face to face. Tanya ini yang kurang mana. Jadi belakang kita tuh udah jajar semua berkas. Tek. Demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Jadi emang harus pede ya Bu Mary. Pede banget saya waktu itu. Karena saya udah siap. Pede banget. Terima kasih Bu Mary atas sharingnya ya Bu. Iya, makasih sama-sama. Terima kasih Bu Mary. Yang kemudian di sini masih ada satu pertanyaan ternyata nih dari Ibu Ipah Saripa, yang mana pertanyaannya itu adalah untuk instrumen akreditasi pada akreditasi perpustakaan sekolah, terutama sekolah dasar, mungkin instrumennya kan terbatas ya. Bagaimana cara mengatasinya nih? Misalkan dari beberapa instrumen ini masih ada yang belum bisa terpenuhi nih. Mungkin bagaimana solusinya untuk Bu Pamela dan Ibu Mariori? Silakan Ibu. Kalau yang akreditasi sekolah dasar,
mungkin instrumennya terbatas. Gimana maksudnya gimana ya? Instrumennya kan ada tuh. Kita tinggal melengkapi, cari bukti fisik. Itu ya. Gimana, Mbak? Bu Pamel? Oh iya, terima kasih Bu Mary, Bu Ipah Saripah ya. Mungkin ini tuh pemenuhannya ya, mungkin yang agak terhambat itu ya Bu, maksudnya Bu Ipah Saripah ini ya. Jadi ya itu tadi Bu, untuk ketika kalau instrumen itu pasti sudah ada kepala SK, surat keputusan kepala Perpusnas, Bapak Ibu sekalian, itu bisa dilihat juga di website Perpusnas. Nah, namun kalau untuk pemenuhannya memang itu disesuaikan dengan kondisi perpustakaan masing-masing Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin Ibu Ipah itu ketika awal kita melakukan simulasi, saya yakin di Ibu Mary juga seperti itu ya Bu Mary ya. Jadi awal-awal pemenuhan itu mungkin tidak langsung A ya Bu Mary, karena kan ketika simulasi itu pasti awal sekali itu kita itu dari instrumen itu bahkan ada yang instrumennya terkadang itu kita informasinya belum mendetail terkait instrumen tersebut dan sebagainya, dan itu juga kondisi awal kita kondisi perpustakaan awal ketika kita melakukan penilaian itu pun juga pasti itu belum selengkap sekarang, karena instrumennya aja kadang baru tahu ketika kita mau melakukan penilaian akreditasi seperti itu ya Bu ya. Jadi memang ini penting Bu untuk berkomunikasi dan berkoordinasi baik dengan sesama pustakawan lain, karena dulu kami juga sebelum melakukan akreditasi itu juga berkomunikasi dengan pustakawan SUPM Tegal ya, ada Bu Mary dan Mas Kariman waktu itu. Kira-kira kami sharing nih, ini instrumen ini tuh maksudnya seperti apa ya Bu, Mas gitu kan, untuk kira-kira ini pemenuhannya seperti apa, dan kemudian selain dengan kami waktu itu dengan SUPM Tegal dan pustakawan-pustakawan di lingkup KKP lain, kami juga berkomunikasi dan berkoordinasi, berdiskusi dengan Perpustakaan Nasional sebagai unit kerja pembina ya. Kalau di kami kan memang kementerian lembaga itu Perpustakaan Nasional. Kalau mungkin untuk perpustakaan sekolah dasar itu bisa juga dengan perpustakaan daerah ya Bu Mary ya, atau bagaimana Bu Mary? Iya, benar. Ya, seperti itu. Harus ke situ, ya. Ya, jadi memang itu sih Bu, saran dari kami itu perbanyak diskusi, kemudian koordinasi juga dengan yaitu rekan-rekan pustakawan lain, mungkin pustakawan-pustakawan di sekolah dasar yang sudah terakreditasi, kemudian dengan perpustakaan daerah itu sebagai pada fungsi pembinaan akreditasi juga ya sepertinya, dan juga perpustakaan nasional jika memungkinkan, karena di Perpustakaan Nasional itu juga ada tugas untuk pembinaan akreditasi kepada perpustakaan di seluruh Indonesia. Itu saja Bu Ipah dari saya. Terima kasih. Bu Mary, ada yang disampaikan? Iya, nggak lanjut. Oh, Memang siap. awal-awal saya nilainya hancur. Iya. Bertahap. Iya, apa bisa saya itu akreditasi, apa bisa ya? Tapi pede saja, maju terus, lengkapi yang kurang. Kalau yang sudah pas ya disimpan, bukti fisiknya ditulis, ini nomor berapa. Yang masih kurang itu yang kita dongkrak. Jadi pemenuhannya itu secara bertahap, jangan terburu-buru. Libatkan semua orang. Kalau saya, yang pasti itu saya libatkan siswa. Ada komunitas Laskar Buku yang bisa saya minta tolong ini kurang deh, tolong ini gitu. Jadi mereka juga senang, saya juga mendapat hasil yang memuaskan. Ayo waktu itu. Oke, lanjut. Baiklah Bapak dan Ibu peserta sesi berbagi pustakawan. Ternyata diskusi kita pada pagi hari ini sangat menarik banget ya. Baju juga. Oh, ternyata masih ada satu lagi pertanyaan di kolom chat. Oh, mohon maaf ada yang terlewat ternyata. Pertanyaan masih ada satu lagi nih. Dari Ibu Sari. Ibu Sari ini bertanya,
untuk karya inovatif dan jenis keunikannya itu seperti apa, dan seperti apa sih perbedaannya itu? Silakan mungkin bisa dijawab untuk Ibu Mary dan Ibu Pamela, seperti apa bentuk karya inovatifnya yang menjadi ciri khas ataupun keunikan dari perpustakaan itu sendiri. Iya, saya jawab dulu ya Bu Pamela. Saya kalau karya inovatif, saya melibatkan program studi. Jadi saya punya bendera semafor, life jack, kapal-kapal, jaring-jaring, pelampung. Itu saya jadikan sebagai karya non-book dimasuki ke dalam perpustakaan sebagai keunikan. Dan keunikan saya yang terbaru adalah membuat akuatik pustaka. Itu akuatik pustaka itu adalah botol aqua bekas yang dibuatkan jadikan tempat untuk pelihara ikan di bawah. Di belakangnya ada tempat untuk display buku baru. Itu keunikan banget dan tempat lain belum punya. Adanya cuma di sini, ya Subang Tegal. Jadi kita buatlah inovasi-inovasi yang bisa bermanfaat dan melibatkan alam sekitar, lingkungan sekitar, dan bisa dikait-kaitkan ke perpustakaan. Aslinya inovasi yang terakhir itu hanya namanya akuatik, tapi di belakang saya tambah akuatik pustaka. Itulah keunikan-keunikan yang kira-kira di tempat lain nggak ada itu. Kalau itu karya siswa nggak apa-apa, kita taruh di kita, tapi dikasih keterangan koleksi non-book. Ya, lanjut Bu Pamel. Ya, terima kasih Bu Mary. Bu Sari, ya tadi perbedaannya seperti apa ya? Jadi kalau dari pengalaman kami simulasi, Ibu, kalau untuk keunikan itu memang hal-hal yang tidak ada di perpustakaan lain. Kayak tadi mungkin di Bu Mary ada akuatik pustaka seperti itu ya Bu ya. Karena di kami itu ada nama, memang benar-benar tuh hanya ada di Archipelago seperti itu Bu. Jadi kayak nama, kemudian logo, ini kan Bapak Ibu bisa lihat juga nih di virtual background itu nama kami, nama perpustakaan kami itu pasti tidak ada di tempat lain. Logo juga tidak ada di tempat lain seperti itu. Jadi kayak nama, logo, kemudian Bapak Ibu sekalian nanti kalau berkesempatan untuk berkunjung ke Archipelago itu ruangan kami itu nuansanya itu adalah kelautan perikanan. Jadi seperti di pelabuhan ya, pelabuhan ikan gitu, lengkap dengan jangkar kapal, kemudian jembatan, kemudian kemudi kapal, box-box ikan, jaring penangkapan ikan dan sebagainya. Dan itu memang tidak ada di perpustakaan lain. Itu berarti kami masukkan ke keunikan. Kemudian kalau untuk karya inovatif dan kreatif Bapak Ibu sekalian, jadi kalau dari Archipelago sendiri itu adalah ada misalkan di perpustakaan kami itu ada dinding yang isinya itu achievement dari yang diterima oleh KKP dan Menteri Kelautan Perikanan. Nah itu kami pajang dan kami berikan informasi sedikit. Jadi untuk Jadi untuk koleksi, memang koleksi non-book ya, koleksi non-book dari perpustakaan Archipelago seperti itu. Kemudian contoh lain karya inovatif dan kreatif itu contohnya misalkan profil video perpustakaan, kemudian peraturan menteri terkait serah simpan karya cetak, karya rekam, kemudian majalah anak-anak untuk literasi cinta laut seperti itu. Nah itu kami masukkan di karya inovatif dan kreatif karena sebenarnya kalau untuk karya inovatif dan kreatif itu ada mungkin ya di tempat lain ya Bu, kayak misalkan tadi majalah, kemudian profil, website itu, tapi itu di kami juga ada dan memang itu produk kami dan memang dimanfaatkan untuk literasi seperti itu. Nah kalau yang keunikan itu lebih kepada ke hal-hal yang memang hanya ada di perpustakaan kita gitu. Jadi ya itu Bu, perbedaannya.
Dan mungkin kalau untuk perbedaan lainnya itu kalau karya inovatif itu lebih dari program, kalau itu menurut pengalaman kami ya, kalau untuk karya inovatif itu lebih kepada program, kalau untuk yang keunikan itu lebih kepada visual atau hal-hal yang sifatnya itu bukan program kayak logo, nama, kemudian interior seperti itu. Terima kasih Bu Sari, semoga membantu. Terima kasih untuk Bu Sari atas pertamanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk karya inovatif ini sendiri misalkan bisa berupa hal-hal yang menjadi ciri khas dari perpustakaan itu sendiri ya, Bu Pamela ya. Kemudian untuk jenis dan keunikan itu macam-macam, misalkan bisa berupa pencapaian apa yang diperoleh oleh perpustakaan tersebut, maupun apa saja yang ingin ditonjolkan dari perpustakaan itu, dan bisa juga dalam aspek lain itu bentuk visual bisa berupa desain gedung dan bangunan ya. Terima kasih Bapak dan Ibu para hadirin peserta sesi berbagi pustakawan. Kami ingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi link daftar kehadiran yang tersedia pada kolom chat, yang mana link kehadiran tersebut dimohon untuk mengirimkan nama lengkap sesuai dengan gelar dan juga memastikan bahwa alamat email yang dikirimkan sudah sesuai agar mempermudah panitia dalam mengirimkan sertifikat. Oke, Bapak dan Ibu hadirin peserta sesi berbagi, sampailah kita pada penghujung acara sesi berbagi pustakawan dengan tema akreditasi perpustakaan ini. Ternyata dari sesi berbagi ini banyak banget ya yang dibahas dan banyak juga instrumen-instrumen yang mungkin Bapak dan Ibu baru kita ketahui bersama nih, bahwa ternyata dalam kegiatan akreditasi perpustakaan ini banyak yang dilibatkan, banyak yang bersinergi, dan juga banyak juga pengorbanan serta waktu, kerja keras, dan juga biaya yang diperlukan untuk mendapat nilai A nih, meraih peringkat A. Sebenarnya peringkat C itu juga sudah bagus gitu, tapi untuk maksimalnya memiliki kepuasan tersendiri bagi pengelola perpustakaan maupun pustakawannya itu memiliki peringkat A. Ibaratnya kalau sekolah dapat ranking 1 kan senangnya satu kelas gitu ya, orang tua juga pasti kesenang. Kemudian dari rangkaian acara hari ini kami ucapkan, khususnya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pamela Damayanti dan juga kepada Ibu Mariori yang sudah memberikan pengalaman berharganya nih Bu, udah sharing-sharing juga kepada kita bagaimana sih dan langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Mariori hingga mendapatkan peringkat pustakawan terbaik se-Jawa Tengah dan juga sudah membawa perpustakaannya hingga mendapat peringkat nilai A di Perpustakaan Nasional. Terima kasih juga Ibu Pamela Damayanti sudah bersedia menyampaikan instrumen-instrumen dan kira-kira apa saja yang menjadi hal-hal yang diperlukan untuk pemanfaatan dan juga akreditasi perpustakaan. Mudah-mudahan dari materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta menjadikan Bapak dan Ibu pustakawan sekalian menjadi termotivasi dan juga untuk mungkin ada kiat-kiat ataupun rasa terinovasi dan terinspirasi untuk melakukan kegiatan apa yang sudah dilakukan Ibu Mariori. Misalkan jadi kayak, oh iya nih, saya juga kepengen nih perpustakaannya dapat akreditasi A. Oh, ternyata seperti ini ya kiat-kiatnya. Di penghujung acara sesi berbagi perpustakaan ini, saya Safira Latifah Abbas, mewakili seluruh teman-teman yang bertugas, izin pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jangan lupa Bapak dan Ibu diharap untuk mengisi